Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita harus bangkit saat terjatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan selamat sore buat teman-teman waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Timur. Selamat menunaikan ibadah Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah Ramadan kita, ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan gelar tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gelar tertinggi tersebut bukan bernama sarjana, bukan bernama magister, bukan bernama doktoral, bukan bernama bermacam-macam certified, tapi gelar tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah la'allakum tattaqun, yaitu orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah, bulan penuh hikmah, bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan, bulan penuh berjuta-juta kebaikan, dan bulan penuh keutamaan berbagi, kepedulian. Pada hari ini, izinkan kami dari Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia membuat program alumni STMI Berbagi untuk Indonesia Bercahaya. Dan pada siang yang berbahagia ini, kita akan belajar intro to School of Podcast. Sebelum saya menyerahkan kepada trainernya, izinkan saya memperkenalkan trainer yang akan menyampaikan pada siang ini dengan Coach Nagawati Limantara, CPS, CSTMI, CSTMI NTL, CDT, CTNN LP, CH, CHTCI. Beliau merupakan Direktur Bratagama Academy, pimpinan redaksi Bratagama Publishing, Head of Simple Travel, founder pengembangan diri.my.id, podcaster pengembangan diri, trainer berbagai lembaga training nasional, alumni training podcast Kementerian Komunikasi, baik Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, disingkat Kemenkominfo RI, alumni School of Trainer and Motivator Indonesia STMI International Class, and Top 31 Sakti Syahputra STMI Trainer. Baik, tanpa panjang kali lebar, kepada Coach Nagawati kami persilahkan. Tepuk tangan. Oke, baik. Terima kasih banyak Coach Sakti atas pembukaannya yang sungguh luar biasa. Selamat sore dan selamat siang kepada Bapak dan Ibu sekalian. Selamat siang tentu untuk ada di WIB dan yang di WITA dan mungkin waktu Indonesia Timur ini udah sore sepertinya. Jadi selamat siang dan selamat sore untuk kita semua. Semoga kita semua tetap semangat walaupun ini udah sore ditambah lagi bulan puasa, ditambah lagi mungkin Bapak dan Ibu mulai sibuk memikirkan mau masak apa untuk Lebaran dan lain sebagainya. Jadi semoga kita tetap semangat menjalani aktivitas kita walaupun di tengah kesibukan yang melanda. Oke, yang akan kita bahas pada siang dan sore hari ini adalah mengenai podcast. Bapak dan Ibu perlu ketahui bersama bahwasanya ketika kita berbicara mengenai podcast, kita berbicara mengenai hal yang sebenarnya sudah kita kenal jauh-jauh hari. Kenapa saya katakan ini sudah kita kenal jauh-jauh hari? Padahal mungkin Bapak dan Ibu akan menyampaikan bahwasanya kayaknya podcast baru aja deh muncul. Kayaknya podcast baru deh hits di kalangan masyarakat saat ini. Tapi yang perlu kita ketahui bersama, sebenarnya podcast ini adalah sebuah pembaharuan, Bapak dan Ibu sekalian. Ini adalah sebuah pembaharuan dari broadcasting itu sendiri. Bagaimana broadcasting atau radio, secara sederhana kita mengenalnya dengan istilah radio, bagaimana radio itu sudah berkembang jauh sekali. Bahkan ketika kita tarik record-nya, itu radio sudah berkembang, mungkin di saat Bapak dan Ibu belum lahir, itu radio sudah berkembang. Izinkan saya untuk share screen, menyampaikan sedikit pemaparan mengenai podcast. Mohon izin Coach Sakti, apakah layarnya sudah terlihat? Sudah. Oke, baik. Terima kasih, Coach. Jadi, sebelumnya perkenalkan saya Nagawati Limantara. Basic saya
Hukum. Saya seperti yang tadi sudah mungkin Coach Sakti sampaikan, saya trainer dan podcaster, kemudian beberapa hal lainnya tadi juga sudah disampaikan oleh Coach Sakti. Ini yang kita harus tahu lebih jauh. Kita harus mengenalnya lebih jauh. Mungkin sekarang kita mengenal istilah podcast ramai. Ramai karena Deddy Corbuzier menjadi podcaster yang cukup ternama di YouTube maupun di Spotify. Kemudian kita mulai mengenal ada banyak sekali podcaster di Spotify, di Apple Podcast, ataupun di platform-platform manapun. Karena platform podcast sendiri itu cukup banyak. Yang terkenal Spotify. Karena apa? Karena Spotify seperti YouTube. Kalau Bapak dan Ibu tahu, dahulu kita pertama kali muncul era-era internet masuk, itu kita kenal ada dunia blog atau blogging. Blogging merupakan platform untuk konten kreator mencari uang lewat menulis. Kemudian berkembang. Setelah lewat tulisan, dia berkembang lewat audiovisual atau video. Itu muncul yang namanya YouTube. YouTube mungkin muncul 2000-an ya, masih baru-baru saja. Itu mulai YouTube. YouTube mulai dikenal orang semua mulai hits di YouTube, bahkan TV mulai masuk ke YouTube saat ini. Kita melihat bagaimana TV mulai masuk ya ke YouTube, artis-artis juga mulai nge-YouTube. Muncul nih satu produk lagi dari yang tulisan, kemudian audio visual, sekarang berganti. Hanya audio, visualnya tidak ada. Tapi ini masih transisi Bapak dan Ibu sekalian. Mengapa saya katakan masih transisi? Ya seperti yang kita ketahui, contohnya Deddy Corbuzier, Helmi Yahya, dan beberapa podcaster lainnya, itu mereka memadukan keduanya. Mereka masih ada yang rekamannya, yang masih ada visualnya mereka upload ke YouTube, yang audionya mereka upload menjadi konten podcast. Nah, kalau kita tarik mundur sekali, podcast ini sebenarnya produk yang muncul gara-gara Apple. Jadi kembali gara-gara salah satu produk yang mungkin saat ini cukup merajai, yaitu Apple, di mana podcast itu awalnya merupakan singkatan dari iPod dan broadcast. Yaitu dengan dalam tanda kutip, ini adalah produk untuk broadcasting atau penyiaran suara. Kemudian ketika podcast itu berkembang, dia mulai mengalami berbagai perubahan. Awalnya masuk ke radio-radio online. Sebelumnya kan masuk ke radio konvensional, kita mendengarkannya tiap hari dahulu sebelum ada TV. Mungkin Bapak dan Ibu juga pernah melakukan itu. Kemudian masuk ke radio-radio online. Kemudian masuk ke iTunes. Baru masuk nih ke dunia yang lebih canggih. Dalam hal ini berarti dunia elektronik internet menggunakan Industrial 4.0. Baru muncul ada aplikasi buat ngurus podcast, mulai muncul Spotify, mulai muncul mixer khusus untuk ngurus audionya, mulai muncul teknologi-teknologi lainnya dan lain sebagainya. Itu baru muncul 2007. Dan itu pun baru di internasional. Sedangkan Indonesia, podcast baru masuk dan baru mulai hits 2012. Hal ini menunjukkan bahwasanya kita masih punya peluang, Bapak dan Ibu sekalian. Apabila Bapak dan Ibu merupakan seorang motivator, trainer, atau mungkin pemuka agama, guru, dosen, ini kita masih merajai podcast saat ini. Mengapa saya bilang merajai podcast? Karena kalau Bapak dan Ibu mengikuti bagaimana sejarah YouTube di Indonesia, pendiri-pendiri YouTube atau orang-orang yang memulai YouTube pertama kali di Indonesia, contohnya ya Edo Gel, kalau Bapak dan Ibu tahu, dan beberapa orang lain yang menjadi pertama atau yang menjadi penggagasnya untuk memulai mengaktifkan YouTube, saat ini mereka sudah berada pada kondisi yang stabil. Stabil di sini, mereka sudah nyaman secara keuangan, mereka sudah nyaman secara AdSense, dan lain sebagainya. Nah, podcast dalam masa-masa itu nih, Bapak dan Ibu sekalian. Podcast dalam masa-masa yang sedang ingin berkembang. Sedang ingin merajai, sedang ingin naik sejajar dengan YouTube. Kita
orang-orang yang kita baru masuk ke podcast sekarang, itu jauh lebih diuntungkan ketimbang ketika nanti podcast sudah sejaya YouTube, podcast sudah banyak yang buat konten di podcast, yang buat konten dalam kondisi online di podcast, dan sudah banyak yang melakukan hal tersebut, ya kita akan keteteran, kita akan bersaing dengan mereka. Dan bersaing itu tidak mudah. Ya, kita bahas aja kalau di YouTube ya. Kita bandingkan dengan YouTube, karena sekarang yang hits adalah YouTube. YouTube sekarang, untuk dapat 1 juta subscriber dan 4.000 jam tayang, agar bisa monetisasi, itu tidaklah mudah. 1.000 subscriber, 4.000 jam tayang itu tidaklah mudah, Bapak dan Ibu sekarang. Bapak dan Ibu bisa tanya ke orang-orang yang sedang merintis YouTube. Itu tidak mudah dan bayaran yang dihasilkan setelahnya juga tidak seberapa. Bandingkan dengan dulu. Dulu pas saat awal-awal, itu memang lebih mudah. Karena apa? Karena pilihannya tidak banyak. Kalau sekarang kita buka YouTube ya, kita menemukan banyak sekali konten kreator di YouTube. Nah, ini kesempatan kita, saya ulangi lagi, ini kesempatan kita bersama. Apabila Bapak dan Ibu ingin berkarya, ingin merasakan bagaimana rasanya AdSense, dalam hal ini iklan dari platform, khususnya dari Google, Bapak dan Ibu bisa merasakannya atau mencoba memulainya dari podcast. Karena podcast masih menjadi ladang hijau. Apabila kita diumpamakan sebagai para pencari pakan ternak, ladangnya masih hijau, kita masih bisa dapat banyak nih. Ketimbang kita sibuk ngurusin YouTube atau blog. Seperti itu. Kemudian sedikit di sini nanti kita akan bahas beberapa hal dalam training School of Podcast apabila Bapak dan Ibu berminat. Training ini akan membahas bagaimana mempersiapkan diri Bapak dan Ibu, baik yang seorang content creator, baik yang seorang motivator, baik yang seorang trainer, maupun Bapak dan Ibu yang guru atau dosen. Kenapa saya bilang guru dan dosen? Itu saya spesialkan, malah saya taruh di akhir. Karena sekarang guru dan dosen bisa mengemas konten pendidikannya menjadi lebih menarik lewat podcast. Jadi, ketimbang Bapak dan Ibu ngasih materi ke siswa-siswinya lewat PowerPoint, dan akhirnya saya yakin agak jarang dibaca, karena saya pernah jadi mahasiswa, dan pernah jadi siswa tentunya, lebih baik Bapak dan Ibu berikan link podcastnya, hitung-hitung nambah pendengar, hitung-hitung memudahkan siswa dan siswinya. Ada beberapa bersama saya kemarin yang ikut dapat kesempatan yang menurut saya cukup kesempatan emas untuk di training langsung oleh Kementerian Komunikasi. Itu di situ dijelaskan, Bapak dan Ibu dosen, ayo kita buat pendidikan Indonesia lebih berwarna lewat podcast. Ya, sebenarnya disebutkan juga sih lewat YouTube. Tapi kembali saya tekankan, YouTube sudah terlalu ramai dan podcast masih baru, sehingga peluang kita masih besar. Bagi Bapak dan Ibu yang praktisi, bagaimana ini? Yang seorang trainer, motivator, atau pengacara, mungkin juga dokter, notaris, politikus, dan lain sebagainya, praktisi ya dalam hal ini. Bapak dan Ibu praktisi bisa memanfaatkan podcast sebagai sarana untuk kita personal branding. Itu yang pertama. Kita bisa memperkenalkan diri, kita bisa memberikan konten-konten edukatif yang mungkin terkesannya gratis karena orang mendengarkannya secara gratis. Kita bisa kemas itu semua. Kita bisa pakai platform ini untuk mengedukasi masyarakat. Kita juga bisa menggunakan platform ini untuk personal branding. Dan kalau misalnya kita ngomongin podcast ya, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin ada yang berpikir bahwasanya podcast kayaknya sama kayak radio deh. Emang ada yang dengerin podcast? Nah, jangan salah. Bapak dan Ibu sekalian, podcast saat ini saya katakan sangat subur di Indonesia. Bahkan apabila kita berbicara mengenai radio ya, radio pada umumnya, radio konvensional sudah mulai ditinggalkan. Radio-radio konvensional sudah mulai buka channel di podcast. Jadi apabila dulu kita mengenal bla 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 FM, alias itu radio konvensional yang kita setel berapa hertz FM-nya, sekarang sudah mulai berpindah. Mereka sudah mulai masuk ke podcast. Mereka mulai bikin akun podcast aja.
Kenapa? Karena tab di mobil sekalipun nih, Bapak dan Ibu sekalian, multimedia mobil sekalipun sekarang sudah lebih banyak yang pakai Android. Apabila Bapak dan Ibu punya mobil yang tidak Android, ya yang dilakukan adalah apa? Lebih banyak orang yang langsung upgrade. Lebih banyak yang upgrade pakai Android yang 7 inci atau 9 inci, bahkan lebih daripada itu. Nah, ini yang lama-kelamaan semakin mematikan radio biasa atau broadcasting biasa. Masuklah ke podcast sebagai digital broadcasting. Ini, jadi ketika ditanyakan, berarti radio yang biasa itu apakah jauh lebih tidak baik dari podcast? Tidak juga. Tapi seiring berjalannya waktu pasti akan tergantikan oleh podcast. Sama apabila saya analogikan, ini sama seperti dahulu kita mengenal mesin tik. Mungkin ada yang masih skripsi pakai mesin tik. Bapak saya kebetulan juga masih skripsi pakai mesin tik kemarin. Setelah itu, kita mulai mengenal komputer, bukan? Bapak dan Ibu sekalian. Apabila dulu kita mengenal surat, kita harus berkirim surat lewat kantor pos. Sekarang kita mengenal email. Apabila dulu kita mengenal SMS, sekarang kita mengenal WhatsApp. Bahkan apabila dulu kita harus rapatnya secara offline, ketemu jauh jalannya, dan lain sebagainya, sekarang kita bisa bertemu secara online. Coach Sakti di Jawa, di Jakarta. Kemudian tadi ada yang di Makassar, saya di Kalimantan, ada yang mungkin di Palembang, ada yang mungkin di Papua. Nah, ada yang mungkin juga di Bali. Kita semua nggak usah beli tiket pesawat capek-capek jauh-jauh dan makan waktu tentu, kita cuma menggunakan layanan digital. Ini juga yang akan terjadi pada broadcasting. Broadcasting saya yakin dan saya pastikan akan berkembang menjadi digital broadcasting. Yaitu dalam hal ini, satu-satunya penyelenggara digital broadcasting bernaung dalam istilah podcast. Apapun platformnya, apapun medianya, mau Apple Podcast, kemudian ada RSS FM, ada Spotify, ada berbagai jenis lainnya, itu bisa. Karena apa? Karena nanti ketika Bapak dan Ibu memproduksi satu konten podcast, Bapak dan Ibu upload, itu langsung masuk ke semua platform itu. Itu masih sekarang ya, sekarang masih seperti itu. Saya tidak tahu 1 atau 2 tahun ke depan apakah masih seperti itu atau kita harus apply sendiri-sendiri. Sekarang masih mudah, bahkan sangat-sangat mudah. Kita cukup apply sekali, mereka akan mendistribusikannya. Mereka akan bantu distribusinya. Kita nggak usah ngehubungi salah satu-satu ya. Kita nggak usah hubungin Apple Podcast, kemudian kita nggak usah hubungin Spotify. Mereka yang menyalurkan. Kita tinggal fokus bikin kontennya aja. Tapi saya nggak janji 2 atau 3 tahun, bahkan setahun ke depan, apakah masih seperti itu, saya rasa akan berubah. Bahkan saya melihat ke depannya mungkin kita harus apply sendiri-sendiri ke masing-masing platform. Sama seperti bagaimana perkembangan YouTube saat ini, mulai banyak peraturan yang menyulitkan konten kreator. Saya tidak tahu apakah itu akan terjadi di podcast atau tidak, tapi saya yakin itu pasti akan terjadi. Jadi, menurut saya ketika ini sudah lebih mudah, ini sudah dipermudah, dan ini sudah menjadi gambaran bagaimana ke depannya dunia broadcasting, saya harap Bapak dan Ibu bisa melirik ini sebagai kesempatan. Bagi yang praktisi, silakan jadikan ini sebagai personal branding. Bagi yang guru atau dosen, silakan jadikan ini sebagai media pembelajaran. Bagi yang memang suka berbicara di depan umum, silakan jadikan ini sebagai hobi dengan penghasilan. Oke, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan sebagai introduction. Semoga Bapak dan Ibu sedikit tercerahkan mengenai bagaimana dunia broadcasting saat ini dan bagaimana podcast itu sebenarnya. Saya kembalikan ke Coach Sakti. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dong buat Coach Nagawati ya. Saya kasih kesempatan buat teman-teman yang mau tanya jawab, silahkan. Ada yang mau tanya jawab? Ada yang mau ditanyakan? Bisa ketik di Zoom group chat atau bisa ngomong langsung. Silahkan. Boleh ngomong langsung ya, Coach ya? Boleh, Mbak Fusna. Oke. Silahkan. Baik. Terima kasih banyak, Coach Nagawati. Sangat menginspirasi.
dan begitu membanggakan. Saya selalu merasa bangga kalau ada anak muda yang sudah sangat hebat seperti Coach Nagawati ini. Luar biasa. Saya sangat kagum sekali kalau ada anak-anak muda yang penuh dengan prestasi dan salah satunya adalah Coach Nagawati. Saya ingin sekali belajar tentang podcast. Sudah lama saya mendengar tentang podcast, tapi nggak tahu ya, karena saya itu mungkin, saya usianya sudah di atas setengah abad, Coach. Jadi maka saya belum kepikiran gimana ya asiknya podcast itu gitu. Banyak yang bercerita asik, tapi saya belum masuk ke sana. Maka siang hari ini saya ikut Coach Nagawati ini ingin menjawab penasaran saya. Kebetulan Coach, saya berada di dunia radio itu sudah lebih dari 34 tahun. Karena saya ketika SMA itu saya sudah siaran dan setelah saya lulus menjadi full timer radio itu sudah 33 tahun lebih kalau dihitung full timer. Artinya saya bukan sekedar part time. Dan saya sangat mengalami sekali bagaimana kejayaan seorang penyiar karena era saya itu adalah eranya Ida Arimurti. Mungkin yang seumuran dengan saya tahu ya, itu penyiar dari Prambors. Kemudian ada Mutia Kasim dan lain sebagainya. Betapa seorang penyiar radio itu seperti bintang iklan, bintang sinetron, atau bintang film zaman sekarang. Karena kalau ketemu diajak foto dan lain sebagainya. Sering datang ke studio diantar hadiah dan lain-lain. Nah, zaman berkembang dengan sangat cepat akhir-akhir ini. Kemudian muncullah beberapa sosmed yang orang bisa menjadi bintang film dengan dirinya sendiri, tidak perlu casting, dengan membuat akun sosmed gitu ya. Radio saya sendiri sudah bisa didengar streaming. Saya ada jaringan radio lebih dari 40 radio di seluruh Indonesia dan itu bisa didengar di 2, Indo Radio Global dan radio online CPP. Jadi kalau download aplikasi Indo Radio Global atau di radio online CPP itu ada banyak radio-radio saya bisa didengarkan di situ. Nah, kami pun tertarik untuk juga main podcast. Kami sudah jalan, tapi yang ngurusi bukan saya. Di podcast Popo on the Radio. Mungkin nanti Coach Nagawati bisa melihat. Jadi acara kami yang Popo on the Radio itu sudah kita podcastkan. Tapi karena yang ngurusi bukan saya juga kurang tahu. Saya ingin belajar banyak dan ingin tahu gimana sih podcast bekerja. Kemudian apakah podcast itu juga seperti YouTube bisa dimonetize gitu ataukah tidak? Terus bagaimana untuk memulainya gitu? Karena saya belum tahu sama sekali tentang hal ini. Orang bilang asik, tapi asiknya di mana? Karena saya belum tahu, maka saya belum ngerti asiknya di mana. Mungkin bisa diterangkan gambaran-gambarannya dan kalau memungkinkan how to start-nya mungkin bisa dikasih tahu. Terima kasih Coach Nagawati, terima kasih Coach Sakti. Ya. Sama-sama Mbak Fusna. Silakan Coach Nagawati. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Fusna atas apresiasinya tadi, luar biasa sekali dan memang sudah terdengar dari suaranya bahwasanya Kak Fusna ini adalah seorang podcaster atau seorang penyiar radio. Karena memang sangat mudah dikenali suara-suara pembawa radio ini. Ada intonasi tertentu dan lain sebagainya. Jadi, Kak Fusna, apabila kita ingin memulai podcast, yang harus kita lakukan dulu adalah memulainya. Kita harus tentukan dulu kita mau buat konten apa dan lain sebagainya. Itu basic seperti sebagaimana kita mau produksi di radio. Setelah itu, baru kita melakukan peredaran-peredaran lainnya. Salah satunya ya kita bisa download aplikasinya. Aplikasinya ada banyak sekali aplikasi pembuat dan penyalur podcast. Salah satu yang mungkin banyak dipakai orang adalah Anchor. Kak Fusna mungkin juga pernah mendengar Anchor. Kak Fusna bisa pakai itu. Kemudian ketika memang Kak Fusna sudah punya background untuk podcast, memang sudah berpengalaman sangat banyak di dunia suara atau broadcasting, Kak Fusna bisa mengembangkan itu. Misalnya Kak Fusna mau membagikan bagaimana cara untuk menjadi penyiar yang baik itu udah jadi konten loh Kak. Kakak bisa kemas semua konten dari pengalaman yang
Kakak sudah dapatkan selama 32 tahun kalau tidak salah tadi. Nah, selain itu, Kakak juga bisa melakukan kolaborasi dengan orang-orang yang mungkin selama ini menjadi rekan Kakak dalam dunia broadcasting. Di sisi lain, kalau ditanya apa sih yang bisa meyakinkan untuk Kak Fusna masuk ke dalam dunia podcast, yang saya bisa katakan adalah zaman itu berubah. Benar kata Kak Fusna, apabila dahulu kita kenal radio Prambors dan lain sebagainya, kita kenal bagaimana seorang penyiar radio layaknya seorang artis saat ini, kemudian itu kan turun. Siklusnya dia turun. Begitulah siklus semua sih. Semua kehidupan kita kayak gitu, naik kemudian turun. Nah, sekarang yang lagi naik adalah podcast atau digital broadcasting. Ini adalah kesempatan besar bagi Kak Fusna karena Kak Fusna sendiri sudah memulainya jauh sebelum sudah masuk ke digital. Artinya Kak Fusna sudah mulai dari radio, itu sudah sangat bagus sekali. Tinggal bagaimana Kak Fusna menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri untuk yang mungkin awalnya rekamannya itu di studio dengan alat-alat yang memadai, dengan peredam suara yang cukup, dengan mixer yang bagus, dan lain sebagainya. Bagaimana kita menyesuaikan hal tersebut masuk ke dalam dunia digital yang semuanya serba sederhana. Kenapa saya katakan semuanya serba sederhana? Karena kita tidak perlu di dalam dunia podcast, kita tidak terlalu perlu yang namanya peredam suara terlalu besar, itu tidak perlu, Kak. Kita lebih santai di sini, lebih sederhana. Kemudian untuk memulainya ya silahkan Kakak mungkin bisa pilih salah satu dari beberapa aplikasi penyedia layanan podcast atau penyebaran podcast yang sedang ramai dipakai Anchor, tapi kalau Kakak mau pakai Apple Podcast juga bisa. Kemudian ada Breaker, tapi Breaker ini punya beberapa syarat dan ketentuan yang mungkin agak rumit bagi pemula. Pemula dalam hal ini bukan pemula dalam dunia broadcasting, melainkan pemula untuk mendaftar akunnya. Jadi ya saran saya kalau tidak Anchor, Apple Podcast bagi yang pakai Apple, atau Google Podcast. 3 itu cukup untuk start awal, nanti ke depannya tinggal kita elaborasi menjadi lebih baik bagaimana. Radio Republik juga sekarang sedang naik. Itu juga aplikasi podcasting. Spotify tidak bisa diupload. Belakangan ini tidak bisa langsung mengupload lewat Spotify, jadi memang harus lewat Anchor. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat dipahami, tapi kalau ada yang tidak paham bisa ditanyakan kembali. Terima kasih atas pertanyaannya, Kak Husna. Saya kembalikan ke Coach Sakti. Baik, terima kasih Kak Coach Fusna. Sakti boleh berlanjut enggak? Boleh. Berlanjut? Mau berlanjut di mana? Silakan Mbak Fusna. Mohon izin. Jadi begini, mungkin saya nanti akan coba-coba untuk download aplikasi yang tadi disampaikan. Nah, kemudian yang kedua, apakah setiap podcast itu harus satu tema? Karena contohnya begini, saya sendiri YouTube itu punya banyak akun. Awalnya dulu saya satu akun, tapi kemudian ada yang mengatakan kepada saya bahwa YouTube itu akan lebih bagus kalau satu tema. Maka YouTube saya itu ada Fusna the Trainer, ada Fusna the Traveler, ada Fusna Seni dan Sastra gitu. Karena saya beda-bedakan. Artinya begini, ketika saya itu jalan-jalan, kemudian saya cerita tentang tempat-tempat yang saya kunjungi, akan saya masukkan di Fusna the Traveler. Kalau saya ngasih pelatihan dan sebagainya, materi-materi motivasi akan saya masukkan Fusna the Trainer. Gitu. Kalau saya ada lagu, kebetulan saya cipta beberapa lagu, kemudian saya bikin audiobook, ya, saya punya buku cerpen, kemudian saya audiobookkan, saya akan masukkan ke Fusna Seni dan Sastra. Nah, apakah ketika di podcast ini harus satu tema sehingga saya mempunyai beberapa akun podcast? Misalnya saya akan bicara parenting, saya bedakan dengan ketika saya bicara tentang motivasi, yang secara umum saya bedakan juga dengan ketika saya bicara tentang religi misalnya. Kebetulan saya sampai sekarang itu masih membawakan acara Lajuardi Iman. Jadi itu tentang
basicnya sih agama. Jadi saya ada hadis di situ, ada ayat-ayat Al-Quran di situ. Apakah harus saya bedakan tidak bareng satu akun dengan ketika saya ngomongin parenting secara umum? Nah, itu pertanyaan saya. Apakah boleh dicampur jadi satu akun atau saya harus membuat beberapa akun podcast? Ya, terima kasih Coach Nagawati. Saya mohon izin untuk langsung menjawabnya, Coach Sakti. Silakan. Oke, baik. Terima kasih kembali. Terima kasih atas pertanyaannya, Kak Fusna. Jadi kalau untuk di dunia podcast, memang saat ini belum ada yang satu orang punya banyak akun saat ini. Jadi biasanya satu orang punya satu akun. Dan mereka biasanya selalu menamai podcastnya dengan nama dia belakangnya podcast. Jadi kalau untuk ditanya apakah satu akun satu tema itu baik seperti di YouTube, saya rasa di podcast belum perlu kakak. Jadi mungkin bisa kakak memulainya dengan satu akun saja. Nanti di satu akun tersebut bisa di judulnya dikasih kode di judulnya. Misalnya ketika Kak Husna membahas parenting, bisa dituliskan parenting _2 baru judulnya. Jadi secara tidak langsung itu terstruktur. Sementara mungkin bisa dibuat seperti itu sambil kita melihat bagaimana perkembangan ke depannya. Karena YouTube pun pada awalnya itu dia tidak satu akun satu tema lebih bagus, melainkan pada awalnya YouTube ya semua nyampur semua tema, semua video itu nyampur jadi satu. Baru belakangan ada algoritma tertentu, ada beberapa hal yang akhirnya menuntut untuk satu tema satu akun agar lebih baik dan lebih maksimal. Itu kan baru belakangan ini saja, mungkin 3-4 tahun terakhir. Tapi pada awalnya YouTube memang sebebas Instagram. Instagram juga dulu kan kita bebas mau upload apa aja. Tapi belakangan untuk kita jadikan konten kreator, Instagram sebagai lahan konten, kita perlu satu akun, satu Instagram, satu tema, satu Instagram. Kenapa? Karena algoritmanya berbeda. Seperti itu juga di podcast. Sementara sih bisa kita pakai satu akun untuk semua jenis, semua tema, semua gambaran apa yang mau kita buat di situ. Baru ke depannya nanti ketika algoritmanya sudah mulai berubah, baru kita bisa ubah pelan-pelan. Yang jelas kalau kita mulai dengan satu akun, satu tema, kita akan lebih susah untuk menggabungkan audiens. Menggabungkan audiens misalnya ketika ada audiens yang memang suka konten parenting, dia akan fokus ke akun parenting kita saja. Dia nggak fokus ke akun yang lain. Sehingga audiens kita akan terpecah-pecah. Alangkah lebih baik apabila kita gabungkan dahulu dengan tujuan untuk mempermudah monetisasi juga. Baru nanti kita lihat algoritmanya. Kalau algoritmanya berubah dan lebih mendukung satu akun, satu tema, baru kita ubah perlahan. Mungkin itu sih saran dari saya, Kak Husna. Semoga dipahami dan terima kasih. Saya kembalikan ke Coach Sakti. Baik, terima kasih. Mohon izin lagi, maafkan. Kalau saya nanti download Anchor misalnya, salah satunya, kemudian apakah itu seperti sosmed yang lain? Saya bisa follow gitu misalnya, atau saya bisa melihat akun-akun yang lain. Kalau misalnya bisa, saya mohon izin akunnya Coach Nagawati apa? Mungkin saya nanti setelah download saya akan banyak belajar dari akunnya Coach Nagawati untuk mendapatkan gambaran. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Saya izin untuk langsung menjawab. Jadi kalau di Anchor itu ada 4 bagian, Kak, secara umum. Yaitu bagian login, kemudian ada 3 bagian utama ketika kita sudah punya akun. Ada bagian yang memang menampilkan podcast yang sudah ada, tapi itu lebih banyak podcast internasional atau podcast luar negeri. Kalau untuk akun saya sendiri bisa diakses di Spotify atau kalau mau akses di Anchor, sebentar saya tuliskan. Saya kopikan linknya saja. Oke. Jadi kalau untuk Anchor saya itu Anchor utama yang saya bangun pertama kali. Jadi bisa dipelajari dari situ untuk kawan-kawan yang mungkin mau mulai main podcast. Kenapa saya bilang bisa dipelajari dari situ? Karena itu benar-benar akun pertama saya sebelum akhirnya saya ganti akun.
Tapi kenapa yang akun kedua tidak saya publish? Karena akun kedua ini saya kolaborasi dengan 2 orang. Jadi kami bertiga, dan memang kami tidak menyebutkan nama, atau lebih banyak ke anonim. Jadi tidak ada yang mengetahui akun itu punya siapa. Ya udah, saya juga tidak membukanya kemanapun. Biarkan itu bergerak dengan nama akunnya sendiri, bukan nama kami personal. Tapi kalau untuk akun pribadi saya, yang memang saya bentuk dari awal saya belajar podcast, dari zaman training dengan Kementerian Komunikasi, ini akun pertama saya, yang memang sekarang belum sempat saya update kembali karena saya lagi fokus ke akun kedua bersama tim. Jadi seperti itu. Tapi kalau untuk mau belajar dan lain sebagainya, pelajari algoritma dan pelajari bagaimana menentukan judul, menuliskan judul dan lain sebagainya, bisa dilihat di situ. Karena itu juga saran-saran dari trainer-trainer kami kemarin. Seperti itu. Semoga dipahami Kak Fusna, dan terima kasih, saya kembalikan ke Coach Sakti. Baik, seperti itu Kak Fusna atau Mbak Fusna. Semoga bisa menjawab ya. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Nanya Coach. Boleh Mas Tegen. Ini yang tadi disampaikan Coach Nagawati bahwa podcast ini akan kemungkinan semakin bakal diminati ke sana ya. Seperti YouTube dulu awalnya, mulai dari awal sampai sekarang. Kira-kira itu kenapa ya arahnya bisa ke sana? Kalau YouTube mungkin kan kita lihat ada video, ada yang bisa kita lihat gitu. Ada suara juga. Kalau ini kan podcast ini kan suara aja ya. Nah, kira-kira apa yang membuat podcast ini nanti menjadi salah satu platform digital yang bakal berkembang? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Tegen. Saya izin untuk langsung menjawabnya, Coach Sakti. Boleh. Jadi, kenapa saya katakan ini bisa berkembang, dan ini pasti kemungkinan besar akan berkembang, karena kalau kita berbicara YouTube, memang YouTube dia menggunakan audio visual, dan mungkin orang tertarik dengan YouTube karena ada audionya. Karena ada visualnya. Tapi yang seringkali kita lupakan adalah kita masih membutuhkan unsur elemen audio dalam hiburan. Contohnya saja ketika mungkin Kak Tegen sedang bepergian dengan mobil, kita pasti mendengarkan radio. Misalnya juga ketika kita sedang di kantor, ya kemungkinan yang kita buka bukan YouTube, melainkan radio, terus kita pakai earphone Bluetooth. Nah, kita juga masih sering mendengarkan lagu dan lain sebagainya. Hal-hal ini tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Apalagi kita sudah mengalami bagaimana naiknya atau bagaimana jayanya dunia radio. Dan kita pasti akan bernostalgia dengan hal tersebut. Bukan dalam dunia podcast saja, bukan dalam dunia broadcast kemudian masuk ke podcast saja, bukan dari TV kemudian ke YouTube saja, melainkan semuanya kita akan berputar. Siklusnya akan kembali. Dan kita pasti akan kembali menyenangi hal-hal yang dahulu kita senangi. Mungkin dahulu Kak Tegen senang sekali mendengarkan radio, mungkin bahkan berkirim salam, berkirim pesan lewat radio. Nah, hal-hal itu kan menjadi nostalgik ya, menjadi nostalgia. Dan ketika muncul podcast, saya yakin ini akan jaya, ini akan naik. Karena apa? Karena base of YouTube. YouTube jaya karena dia merupakan terobosan dari TV. Kita tarik lagi, contoh lainnya misalnya, kenapa website dan blogging masih ramai saat ini, walaupun tidak seramai dahulu ya, tapi masih ramai, tidak mati. Mengapa? Karena itu merupakan terobosan dari dunia koran atau majalah, surat kabar. Nah, hal-hal ini hal-hal yang dahulu kita lakukan, baca koran, dengar radio, kemudian nonton pegelaran seni, itu semua kan merupakan penghibur kita ya. Penghibur kita ada 3 jenis, audio, visual, dan kinestetik, sentuhan, dan lain sebagainya. Nah, ini dia berkembang, dan saya pastikan akan terus berkembang. Setelah YouTube, mungkin kita akan bertemu platform untuk menonton suatu hal yang 3 dimensi.
kita belum tahu. AR VR sudah mulai berkembang, kita tidak tahu apakah nanti ke depannya ada platform untuk nonton 3 dimensi atau pakai AR VR. Terus kita juga tidak tahu apakah nanti ketika kita ingin membaca, kita tidak harus menggunakan smartphone. Kita kemarin sempat dengar ada kacamata Google yang bisa membaca lewat kacamata. Kita tinggal lihat bagaimana perkembangannya itu, mungkin 5-10 tahun ke depan. Kita juga tidak tahu bagaimana nanti setelah podcast, apakah ada lagi nih unsur-unsur terbarukan yang akan mengangkat dunia audio. Kita tinggal tunggu bagaimana ke depannya. Tapi apakah podcast akan mati karena ada YouTube? Tidak. Bahkan saya rasa podcast bisa menyaingi YouTube. Tinggal kita lihat bagaimana perkembangannya. Karena memang kebutuhan manusia untuk mendengarkan audio, untuk mendengarkan perkataan orang lain itu masih cukup tinggi. Dan tidak semua orang suka untuk menonton. Banyak yang lebih suka mendengar, banyak yang lebih suka minta ditemani saat bepergian luar kota, banyak yang lebih suka menjadi teman dari beberapa orang yang curhat di podcast atau di radio pada zaman dahulu. Sekarang berarti masuknya curhat di podcast. Hal-hal seperti ini akan terus bergerak. Jadi percayalah bahwasanya ini akan sangat, bisa saya katakan sangat naik sih. Setelah turunnya radio sempat turun dan saya yakin ini pasti akan sampaikan Kak Tegen, semoga membantu. Saya kembalikan ke Kak Sakti. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Tegen dari Padang Lawas, Sumatera Utara. Saya yakin dan percaya belajar tentang ilmu podcast ini sangat kurang kalau hanya 1 jam, apalagi 1 jam kurang. Makanya izinkan kami menginformasikan training online terkami dalam waktu dekat ini, yaitu School of Podcast Training on Air, ya. Belajar podcast sama Coach Nagawati Limantara. Insya Allah di sini nanti kita akan belajar banyak mengenai apa itu podcast, mengenal podcast, tahap perencanaan podcast, produksi podcast itu seperti apa, branding podcast itu, kemudian marketing podcast. Kita akan belajar banyak tentang podcast selama 2 jam full bersama Coach Nagawati Limantara yang sudah punya podcaster ya, dan sudah belajar di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Insya Allah Training School of Podcast Batch 2 ini akan diselenggarakan hari Rabu, tanggal 12 Mei 2021 pukul 15.45 sampai 17.45. Jadi ini sambil ngabuburit. Investasi normalnya 599.999, tapi tenang saja buat teman-teman untuk 100 pendaftar tercepat itu investasinya sangat terjangkau sekali, hanya 59.999. Teman-teman sudah bisa dapat materinya, slide-nya, rekamannya, cara buat podcastnya, dan bagaimana memarketingkan podcast itu bisa menjadi branding buat diri kita secara bisnis, secara branding diri sendiri, secara bisnis atau memperkuat branding politik kita, itu juga bisa. Itu kita akan selenggarakan buat teman-teman yang nanti mau belajar lebih dalam tentang podcast, bisa bergabung di Training Online School of Podcast hari Rabu 12 Mei 2021 pukul 15.45 sampai 17.45. Dapat juga sertifikat dan Certified School of Podcast. Itu ada tambahan dari Coach Nagawati, silakan. Oke, mungkin tambahan dari saya, kawan-kawan percayalah bahwasanya ini masih menjadi ladang hijau untuk kita semua. Kawan-kawan mau ikut training atau mau tidak ikut training itu pilihan kawan-kawan. Saya dan Coach Sakti juga tidak memaksa. Kami di sini menyebarkan informasi bahwasanya ini adalah sebuah peluang baru yang bisa kita bersama manfaatkan, baik secara untuk branding, secara menjual diri, maupun baik secara keuangan atau menjadi ladang penghasilan. Kawan-kawan, yang perlu kita pahami di sini adalah kita harus ngebut dengan waktu. Kita harus balapan dengan kondisi, kita harus balapan dengan apa yang terjadi saat ini. Sama seperti dahulu. Dahulu mungkin
pabrik masker tidak sebanyak sekarang ya. Mungkin dahulu pabrik masker tidak sebanyak sekarang, yang jualan masker juga tidak sebanyak sekarang. Tapi sekarang kita lihat bagaimana masker menjadi sebuah komoditas baru. Jadi komoditas kita bukan hanya makanan, bukan hanya baju, bukan hanya alat transportasi dan bensin, melainkan masker juga masuk dalam sebuah komoditas baru. Kalau misalnya pabrik-pabrik masker terbaru itu tidak melihat peluang ini menjadi sebuah peluang, mereka tidak akan buka pabrik masker. Dan nyatanya saat ini pabrik masker berkembang dan banyak sekali. Mengapa saya tahu hal tersebut? Karena memang orang tua saya berjualan obat. Jadi kami memang basicnya keluarga yang berbisnis dalam bidang obat. Jadinya saya tahu bagaimana masker itu menjadi komoditas. Seperti di podcast, ketika kita bisa melihat podcast adalah sebuah peluang untuk ke depannya, bagaimana podcast akan menguasai ke depannya. Mengalahkan YouTube, bahkan saya rasa kita harus siap untuk mempelajarinya. Kita harus siap untuk terjun duluan. Mempelajarinya bisa banyak hal. Salah satunya ya bisa ikut training dari kami. Tapi saya tekankan lagi, tidak ada pemaksaan di sini. Kalau Bapak dan Ibu, kawan-kawan sekalian mau belajar dari yang lain atau mau belajar sendiri juga dipersilahkan, tidak apa. Yang jelas, percayalah bahwasanya kita harus berkompetisi dengan waktu. Kita harus mempelajari apa yang sedang tren saat ini. Mungkin kalau dahulu saya belajar Bitcoin pada tahun 2012-2014, mungkin saya sekarang sudah tidak di sini. Mungkin saya sekarang sudah punya sebuah perusahaan besar. Mungkin saya sekarang sudah jadi konglomerat karena harga Bitcoin naik sekali. Mungkin Bapak dan Ibu juga tahu sekarang harga Bitcoin 30 jutaan. Itulah alasan kenapa ketika ada hal yang baru kita harus tertarik untuk mempelajarinya. Siapa tahu itu menjadi sangat booming dan siapa tahu itu membawa kita menjadi seseorang yang lebih sukses. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mengikuti seminar sederhana ini. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Coach Sakti. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ambil yang baiknya aja, yang salahnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan saya kembalikan ke Coach Sakti. Baik, life is learning, never ending improvement. Hidup adalah pembelajaran, tidak pernah berhenti melakukan perbaikan. Itulah kutipan guru NLP saya, Kang Surya Kresnanda, yang selalu saya ingat dan saya coba amalkan. Dan memang kita harus terus menghadapi teknologi itu ya, dan kita belajar terus, adaptasi terus dengan teknologi dan memanfaatkan teknologi itu, termasuk dari podcast ini, yaitu produk teknologi yang kita bisa manfaatkan buat kebaikan diri kita, kebaikan keluarga kita, kualitas diri kita, kualitas, dan membangun berbanyak kebermanfaatan buat orang lain, sebagaimana visi misi kami di Sekolah Cerdas dan Motivator Indonesia, diambil dari hadis riwayat Ahmad Tabrani, dihasankan oleh Syekh Al-Albani, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Setuju ya teman-teman ya? Baik, sebelum kita akhiri, yuk kita buka video-video kita foto bersama dengan Coach Nagawati. Mudah-mudahan kita semua juga bisa ahli di dunia podcast ya, menjadi podcast yang handal, seperti yang terkenal seperti Deddy Corbuzier ya, yang kemudian podcastnya digabungkan ke YouTube-nya. Kita buka video-video kita foto bersama, dan saya dan Coach Nagawati menunggu. Ya, yang mau mendaftar silahkan, masih terbuka kesempatan 100 pendaftar tercepat belajar School of Podcast Batch 2 Rabu 12 Mei 2021 pukul 15.45 sampai 17.45. Baik, ya yang memungkinkan saja boleh buka video, yang tidak memungkinkan Mbak Fusna nggak apa-apa. Baik, kita foto. Ada gaya khas tertentu dari Coach Nagawati atau bebas saja gayanya? Bebas saja Coach kalau dari saya. Bebas ya, seperti biasa kalau STMI itu harus ada senyumnya. Senyum bahasa Jawanya satu adalah siji, karena senyum itu adalah ibadah mudah dan senyum itu utamanya adalah sunnah Rasulullah SAW. Oke, kita sebut aja bahasa Jawanya satu apa sih? Siji ya, gayanya bebas, yang penting ada senyum sijinya. Itu yang ketiga ya. 1, 2, 3, siji. Sekali lagi, 1, 2, 3, siji. Baik, terima kasih banyak Coach Nagawati. Kita doakan beliau sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dan dipermudah urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tutup dengan sebuah pantun, kalau ada sumur dekat sawah, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada kata-kata kami yang salah, tolong jangan disimpan dalam hati. Ada Nampan, ada Siri, Burung Irian, Bu Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Coach Nagawati, terima kasih Selamat Coach sore. Saki. Terima kasih Bapak dan Ibu Mas sekalian. Ermin, Selamat sore. Mas Rahmat Maruf, Mbak Mini, Selamat Mbak sore. Desia, Mas Assalamualaikum. Terima Ferry kasih Kawi, banyak Mbak Pak Pusna, materinya. Terima kasih coach. Ines, Insya Allah ikut ya. pelatihannya. Terima kasih Kak Fusna.